Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir PhD, SPTHTKL Konselor Mas, yang kami hormati Sekretaris Umum ID Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Siswanto Wahab SPKK FISDV FAADV, yang kami hormati Ketua Harian Satgas Profesi untuk GKN tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Zulfikar Andi Musli MM, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Acara pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Selayar periode 2014-2017 dirangkaikan seminar sehari tentang pemahaman gratifikasi di bidang kedokteran, kosmetik dan kecantikan. Benteng 7 Oktober 2016 dimulai. Diawali dengan mengajak hadirin untuk membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne ini oleh Dokter Intensif Kepulauan Selayar. Indonesia
Sumpah dokter. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mengabdikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bermoral tinggi sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insan, mulai dari saat pembuahan, sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Hadirin silakan duduk kembali. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ketua IDIN Cabang Lama dan Ketua IDIN Cabang Baru disaksikan oleh Ketua IDIN Wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, disilakan untuk mengambil tempat Ketua IDIN Cabang Kepulauan Selayar, Ketua PTGI, Ketua IAI, Ketua PPMI, Ketua IDIN, dan Kepala BPJS Cabang Kepulauan Selayar. Mengambil tempat. Menyaksikan. Ini organisasi profesi kesehatan.
Penandatanganan SKB oleh 5 organisasi disaksikan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Ketua Presidium Satgas Profesi untuk GKN tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Ketua Harian Satgas Profesi untuk GKN tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mulai dari dokternya, perawatnya, apotekernya, Tolong Pak supaya bidannya, ya, dan BPJS. dari Kalau ada masalah JKN, memberinya akan mengurusi obat. kalau ada permasalahan Profesi. Yes. Dilanjutkan penyampaian ucapan selamat yang diawali oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Ketua IDI Wilayah Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pengurus IDI Wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada pengurus yang telah dilantik. Silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sambutan Ketua IDI Cabang Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Haji Andik Darwin Marimba SPTHTKL, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Umum IDI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Barat serta rombongan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Sekretaris Daerah,
Secara garis besar, program pengusahaan adalah pertama, menselaraskan dan mensukseskan program-program pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota ini Selayar dengan mengadakan pendekatan kepada pemerintah daerah dan legislatif Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun program ini adalah mengupayakan peningkatan insentif bagi semua dokter, utamanya yang bekerja di kecamatan-kecamatan pulau, dengan memperhatikan jarak dan faktor-faktor kesulitan tempat tugas. Selanjutnya, mengupayakan pendanaan dari pemerintah daerah untuk kegiatan peningkatan kompetensi dan keilmuan kedokteran melalui program pendidikan kedokteran berkelanjutan. Selanjutnya, mengupayakan pengadaan tempat sekretariat sekaligus menjadi rumah singgah bagi dokter-dokter kami yang bertugas dan datang dari pulau-pulau, dan juga sebagai pusat koordinasi lintas sektoral dengan instansi-instansi Parlemen Indonesia, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, serta Basarnas. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan kami, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah berkenan menghadiri dan memfasilitasi sehingga acara ini dapat terselenggara. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Barat, Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir PhD, spesialis THT bedah kepala leher Konsultan Mars, bersama rombongan yang telah berkenan melantik kami sebagai Ketua IDI Cabang Selayar periode 2014-2017. Sesungguhnya ini adalah pelantikan kami yang ketiga, di mana sebelumnya periode kami di Kabupaten Boden. Terima kasih kami juga kepada Ketua Panitia pelantikan beserta anggota yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota IDI Cabang Selayar yang telah memandatkan kami untuk menakodai IDI Cabang Selayar periode 2014-2017. Beserta terima kasih kami kepada seluruh undangan yang telah berkenan menghadiri acara ini. Akhirnya, kami akhiri sambutan kami dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati. Selanjutnya sambutan Ketua Umum IDI Wilayah Sulawesi Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir PhD SPTHTKL Konselor Mars, dengan hormat disilakan. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ketua DPRD Selayar, Bapak-bapak para pimpinan Badan Koordinasi Kabupaten Kepulauan Selayar, dan hadirin sekalian, ada teman-teman dari Ketua Organisasi Profesi. Di sini ada PPNI, Ikatan Apoteker Indonesia, IPI, BPJS, dan dari PDGI, Dokter PDGI Indonesia. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Ketua IDI Cabang Bulukumba. Ini sudah terang bulan sudah datang menghadiri.
juara SPPT masuk saya, masuk 2 kasar. 81 ya kebetulan saya juara di situ dan masuk SMA 1 itu. Dan alhamdulillah ya saya kira anak-anak Selayar itu Bupati tidak mengecewakan Pak. Kalau diuji tanding di tingkat nasional, sebagai bukti bahwa di Fakultas Kedokteran Unas itu Selayar sekitar 400 jumlahnya. Di antara sekitar 250 dosen itu kami cuma ada 5 orang Pak, yang dosen yang asli Selayar, betul dari Selayar. Ada Pak Mansur, ada Profesor Kubi, dulu ada satu dan ada lagi satu. Cuma 5 orang, dan semuanya profesor Pak. Jadi di antara 60 itu 5 orang yang jelas semuanya profesor, dan semua orang tidak diploma. Itu satu kebanggaan bahwa itu orang Selayar mungkin karena terlalu banyak makan ikan, bahwa terus bagus semua seperti itu. Ini yang harus dipelihara, ini harus dipelihara. Oleh karena itu satu kebanggaan buat kita semua bahwa rumah sakit kita ini di sini masih kecil. Saya cuma mengharapkan Bupati 2 tahun 3 tahun ke depan rumah sakit Selayar harus jadi PPB, harus jadi PPB. Tapi itu menjadi PPB, maka yang pertama harus dilakukan itu adalah akreditasi. Akreditasi, kemudian direksi dokter-dokter ahli sebanyak-banyaknya, kemudian dinaikkan kompetensinya, diperbaiki peralatannya, jadi kita jadi PPB. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus PPB? Karena kita memang Selayar ini sangat berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Saya bisa bayangkan, Bupati saya kadang-kadang berpikir, kalau saya sudah pensiun nantinya, saya akan tinggal dan menetap di Selayar. Dan istri saya protes. Istri saya protes. Kenapa jangan dibawa ke sana? Kenapa jangan di Selayar? Kalau tiba-tiba sakit jantung ini, bagaimana nanti evakuasi ke Makassar? Nah, pesawat cuma 3 kali seminggu. Ferry juga tidak jantung. Wah, kita makin jalan dari Selayar. Kenapa? Karena Selayar berjalan jantung. Sebaliknya kalau ada yang kena stroke di Selayar ini, bagaimana obat stroke di sini? Ahli serangan tadi bermana? Mau dikirim ke Makassar, setiap mana kita jadi Ferry? Yang tadinya perdarahannya cuma sedikit, cuma karena di Ferry terayu-ayu, apa semua mobil apa terayu-ayu, perdarahannya tambah banyak, meninggal di negara ini. Nah, inilah persoalan kita sebenarnya secara demografi. Memang betul, populasi kita sedikit, tetapi secara demografi itu Selayar pasti jadi harus meningkat kapasitas. Tidak lagi dengan bentuk PPC seperti sekarang, tapi dia harus dengan PPB, di mana semua bidang spesialisasi harus ada di sini Pak. Supaya apa? Supaya kalau ada yang sakit, tidak perlu lagi kita mengirim ke Kumba atau mengirim ke Makassar, tapi bisa ditaruh di sini. Nah, ini yang saya harapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, untuk memberikan perhatian khusus pada adik-adik kita yang masih dokter umum untuk secepatnya disekolahkan jadi dokter ahli, supaya mereka yang akan mengisi posisi-posisi dokter ahli yang Selayar ini seperti itu. Yang memang betul menyekolahkan orang, kapasiti building itu semacam suatu aset yang intangible, tidak kelihatan asetnya seperti kita membangun jembatan, ada jembatan yang kita lihat, tapi membangun sumber daya manusia itu sesuatu yang intangible. Tetapi hasilnya mungkin tidak bisa langsung kita rasakan, tapi akan dirasakan 5, 10 tahun, 20 tahun kemudian. Saya baru saja diskusi dengan Pak Bupati. Kenapa sampai Malaysia itu cepat maju dibandingkan Indonesia?
sebagai electronic learning. Electronic learning itu artinya apa? Mereka tetap ada di tempat, tapi bisa mendapatkan SKP dengan mempelajari modul itu lewat iPhone, lewat komputer lain, lewat internet, bisa mereka mendapatkan modul itu. Dan dengan modul ini mereka nanti akan dapat ada namanya PNS dan post-test dan akan diberikan nilai batas lulus. Setelah itu lulus, maka diberikan SKP seperti itu. Dan ini artinya apa? Mereka tidak perlu keluar daerah. Dan biayanya sangat murah. Kenapa? Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk bisa. Padahal biayanya adalah mereka itu harus menjadi member dengan anggaran 8 juta per dokter per tahun. Sangat murah. Sehingga demikian kalau dokter kita di sini misalnya ada 50 orang, berapa? 50 angkatan 50 kalau dikali 8 juta itu cuma berapa? Sekitar 400 juta per tahun yang kita dapatkan anggaran untuk pendidikan kapasitas mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi ke Jakarta, tidak perlu ke Makassar, cukup di desa masing-masing dengan teknologi menggunakan iPhone-nya masing-masing. Mereka membuka modul ini nanti dipelajari, setelah itu dia tes, dapat lulus, dapat SKP. Pendidikan terkait bisa bertahan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, mungkin kiranya ini dapat dianggarkan di dalam APBD, sehingga dengan demikian semua dokter kita itu mempunyai pengetahuan yang terupdate sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan sekarang. Itu yang saya sampaikan. Dan yang terakhir barangkali pesan saya kepada dokter bahwa sebagai ketua tentunya kita harus menjalankan suatu manajemen sebagai manajemen yang terbuka, yang akuntabel, sehingga dengan demikian maka kita bisa membangun suatu kepercayaan kepada dokter kita. Yang kedua adalah yang namanya ketua itu sebenarnya adalah sesuatu jabatan yang namanya dituakan, tetapi tidak berarti bahwa ketua itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu di dalam organisasi ada yang dikenal dengan nama delegation authority, pendelegasian kewenangan, sehingga semua pekerjaan itu terbagi rata kepada semua pengurus kita dan semua anggota kita. Tidak selalu ketua. Kalau semuanya dilaksanakan oleh ketua, maka nanti manajemennya sama dengan manajemen saja. Dia yang membeli lagi, dia yang mengurus lagi, dia yang memakan, dia yang bagikan dan cuci piring itu. Itu saja namanya. Tapi sebagai manajemen modern, maka manajemen yang digunakan adalah delegation authority, pendelegasian kewenangan. Dan yang ketiga, sekarang ini memang yang namanya ketua yang menjadi kepala, tidak lagi kita selalu berada di posisi teratas untuk organisasi. Tapi di manajemen modern, ketua itu berada di level yang paling bawah. Kenapa? Karena pimpinan institusi, ketua organisasi itu menempatkan diri sebagai pelayan, server. Seperti itu. Jadi kita tidak lagi seperti orang yang selalu di bawah atasnya, selalu apa dan sebagainya. Tapi kita adalah pelayan. Kita melayani anggota. Oleh karena itu kita harus turun ke lapangan, menanyakan kepada anggota apa keperluan, apa yang dibutuhkan dari saya sebagai ketua, apa yang dibutuhkan. Sehingga demikian mereka merasa terlayani, sehingga organisasi kita bisa solid dan bisa berjalan. Yang keempat, saya pesankan dokter David bahwa hindari namanya friksi-friksi, hindari namanya perpecahan, berbeda pendapat silakan, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita pecah dalam organisasi. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, waktu, pikiran, energi kita habis untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang sebenarnya tidak ada artinya buat kita. Akhirnya apa? Kita tidak bisa berpikir ke depan untuk apa yang akan kemudian kita capai. Seperti itu, Pak. Oleh karena itu pesan yang saya sampaikan kepada Darwin, saya terserah Pak Bupati. Saya ini kan sebenarnya tugas di Jakarta. Saya ini tugas di rumah sakit ke rumah Jakarta. Tetapi KTP saya masih KTP Makassar. Dan kedua, saya masih keliling Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai menuju pergi melayani ini siapa di sana. Sehingga kadang-kadang orang Jakarta tanya, kalau kalian di mana nih saya masih ketua ini. Dan saya masih ketua PLC sebenarnya. Jadi ketua persatuan rumah sakit seluruh Indonesia di Sulawesi Selatan. Jadi rumah sakit masih berada di bawah saya. Nah, oleh karena itu saya harapkan bahwa itu orang saya, bukan saja Jakarta, tapi semua mengenai itu organisasi di mana-mana. Inilah kelebihan saya memang Bupati mesti bisa semua orang-orang Selatan itu difasilitasi untuk kemana
Ya, ya. Terima kasih banyak. Ya. Tahan. Ya. Selanjutnya penyerahan jabatan dari Ketua IDI Cabang Kepulauan Selayar kepada Ketua IDI Wilayah Sulawesi Selatan dan Ketua IDI Makassar disaksikan oleh Bupati Kepulauan Selayar. Terima kasih banyak Bapak. Kegiatan nomor kesehatan Indonesia Cabang Makassar. Selanjutnya penyerahan jabatan dari Ketua IDI Wilayah Sulawesi Selatan dan Ketua IDI Makassar kepada Ketua IDI Cabang Kepulauan Selayar. Banyak ada lebih. Oke. Tahan Pak. Halo. Tahan lagi Pak. Ya, ya. Dengan hormat disilakan. Saya hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan bersama rombongan para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,
etika untuk memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai harkat dan martabat profesi kedokteran, sehingga dengan terbentuknya keputusan yang baru ini diharapkan masyarakat bisa nyaman berobat di rumah sakit dan puskesmas karena adanya tanggung jawab profesionalisme terhadap masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang keempat, peran ini Kepulauan Selayar diharapkan dapat menjadi wadah kritik dan saran positif yang bersifat membangun kemitraan yang semakin solid dengan pemerintah daerah dalam program-program khususnya di bidang kesehatan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat atas perhatiannya dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi kode etik kedokteran pada kesempatan ini saya nyatakan juga resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami bermunajat dan mengharap kehadirat-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada pelantikan pengurus ID yang baru ini dengan barokah dan ridho di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan nama-Mu karena Engkaulah satu-satunya tempat kami menyampaikan harap, mencurahkan segala isi hati. Ya Allah, pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam, membangun negeri. Jadikanlah bagi kepengurusan ini kerja dan karya terbaik sebagai pembuka hingga penutupnya. Satukanlah ya Allah hati-hati kami, pikiran-pikiran kami, langkah-langkah kami. Wujudkanlah lewat tangan-tangan kami para pengurus baru ini ikatan dokter yang disegani, dihormati dan dicintai, serta dirasakan manfaatnya oleh sejawat dan oleh masyarakat. Ya Allah, tinggikanlah derajat dan martabat kami. Jadikanlah lewat tangan-tangan kami ini ya Allah, meningkatnya pengetahuan dunia ya Allah sebagai tujuan terbesar kami, tidak pula batas tertinggi ilmu kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di pengurusan baru ini sebaik-baik keberhasilan dan jadikanlah semuanya ya Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, senantiasalah bimbing kami kepada kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Tunjuki pula selalu ya Allah kepada kami jalan yang salah dan batin, serta berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat kepada kami, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari keterjerumusan dan dijerumuskan, jauhkanlah kami dari perpecahan dan saling iri-dengki. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami bila kami lupa dan berbuat salah, dan janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat di mana kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Selayar periode 2014-2017. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.